Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam kegiatan isi artikel pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani, dan sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu kegiatan isi artikel pada siang hari ini. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas isi artikel berjudul Green Human Resource Management for Organizational Citizenship Behavior towards the Environment and Environmental Performance on a University Campus. Dibawakan oleh Dea Salma Safira, selaku Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research. Tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan kepada Kak Dea untuk memandu jalannya di artikel pada siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu yang terima kasih sudah berkenan hadir pada agenda rutinan ini. Perkenalkan, saya Dia Salma Safira. Saya lulusan dari Universitas Airlangga di jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait artikel top tier dari Journal of Cleaner Production yang publish di 2020. Nah, untuk artikel ini sendiri ini berjudul The HRM atau Green Human Resource Management for OCBE, Organizational Citizenship Behavior towards the Environment and Environmental Performance on a University Campus. Iya, untuk outline dari presentasi kali ini ada 5 highlight secara besarnya. Nanti saya akan menjelaskan terkait artikel ini di bagian introduction-nya, apa yang dicoba oleh para penulis kembangkan, lalu bagaimana variabel-variabel dan grand teori yang mereka pilih, lalu metodologi apa yang akan digunakan, hasil temuannya seperti apa, dan discussion and conclusion-nya begitu. Untuk artikel Journal of Cleaner Production ini sendiri, ini termasuk di top tier ranking 7 di subjek areanya di strategi and management. Iya, pertama di bagian introduction. Di sini peneliti bisa dipelajari bahwa ini mereka mencoba membaginya dari 4 bagian. Jadi nanti mereka menjelaskan ada fenomena, terus tujuannya, gap, dan kontribusi yang mereka harapkan dari penelitian ini. Jadi untuk fenomena, kenapa penelitian ini dilakukan? Karena para penulis ini menyadari bahwa adanya alasan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi yang sudah disepakati oleh para peneliti dan pembuat kebijakan ini tuh berakar pada perilaku manusia sendiri. Nah, melihat adanya hal ini, mereka merespon bahwa saat ini banyak organisasi yang memastikan bahwa operasi harian mereka ini eh, tidak lagi membahayakan lingkungan. Jadi mereka harus menerapkan suatu sistem yang bisa membantu melanjutkan keberlanjutan begitu. Yang jadinya mereka menerapkan IMS atau Environmental Management System begitu. Nah, di fenomena selanjutnya mereka melihat dari peran Green Human Resource Management. Jadi bukan hanya sebuah HRM, jadi bukan sebuah manajemen sumber daya manusia saja, tapi mereka spesifik melihat dari sisi green-nya, yaitu keberlanjutannya. Jadi mereka mencoba mempengaruhi green employee behavior tempat mereka, yang menjadi alasan munculnya topik penelitian berikut. Nah, penelitian ini dilatar belakangi di lokasi yaitu di Malaysia. Kenapa para peneliti memilih lokasi di Malaysia karena mereka merasa bahwa negara Malaysia sendiri ini memiliki masalah lingkungan yang sudah cukup mendesak dan perlu untuk diperhatikan secara bersama. Lalu sampel di penelitian ini mereka menggunakan latar belakang di universitas atau perguruan tinggi yang menjadi penting untuk diteliti. Di bagian introduction mereka menjelaskan juga kenapa harus meneliti di segi universitas karena saat penelitian ini dilakukan, para peneliti merasa bahwa universitas ini relatif lebih rendah dalam menghasilkan polusi dibandingkan sektor korporasi. Tapi
yang mereka highlight adalah walaupun rendah, sebenarnya orang-orang yang ada di universitas atau perguruan tinggi ini memiliki peran yang penting untuk memberikan tanggung jawab besar bahwa kesadaran lingkungan dan penelitian terkait hal ini tuh penting untuk mendidik generasi-generasi mendatang. Seberapa penting keberlanjutan ini perlu diperhatikan. Begitu. Nah, penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menguji gimana praktik human resource management di konsep green ini bisa mempengaruhi OCBE staff akademik. Mungkin Bapak Ibu nanti akan penasaran terkait dengan OCBE ini apa, Green Human Resource Management yang diuji apa, itu nanti akan saya jelaskan lebih detail di next slide. Nah, mereka ingin meneliti bahwa gimana giliran ke depannya dampaknya terhadap si environmental performance-nya. Dan di penelitian ini mereka juga menguji mediasi, yang mana variabel mediasinya adalah OCBE antara masing-masing praktek Green Human Resource Management terhadap environmental performance pada lingkungan universitas berdasarkan AMO Framework. Nah, jadi penelitian ini berfokus pada praktek Green Human Resource Management dan perilaku staf akademik untuk meningkatkan sustainable di lembaga pendidikan tinggi. Nah, di introduction ini mereka juga menjelaskan terkait dengan gap dan harapan kontribusi yang akan mereka berikan ketika artikel ini dipublish. Jadi, untuk bagian kesenjangannya atau gapnya, mereka melihat bahwa studi Green Human Resource Management saat penelitian ini dilakukan itu memang lebih banyak terfokus pada sektor korporasi dibandingkan lembaga pendidikan. Melihat adanya kesenjangan ini, mereka mengisi kesenjangan itu dengan meneliti pada hal itu. Lalu untuk perhatian yang diberikan kepada pengelola lingkungan ini memang dilihat bahwa kurang diberikan di negara-negara Asia. Melihat banyak artikel-artikel yang lebih menekankan di negara-negara Amerika dan Eropa begitu. Lalu semakin diperkecil lagi bahwa ternyata semakin lebih sedikit penelitian yang melakukannya diujinya di Malaysia begitu. Nah, selanjutnya adalah di bagian universitas sendiri, walaupun di Amerika dan Eropa penelitian seperti ini sudah dilakukan beberapa kali, namun di bagian universitas itu tuh memang lebih menekankan pada dimensi emisi gas rumah kaca dibandingkan memperhatikan SDM-nya itu malah kurang di-highlight, lebih melihat gimana emisinya dan lainnya begitu. Nah, untuk kontribusi yang diharapkan ketika penelitian ini dipublish adalah peneliti ingin menyelidiki gimana hubungan-hubungan yang mereka uji ini akan dipertimbangkan dan melihat bahwa peran pendidikan perguruan tinggi ini bisa dalam keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, meneliti juga terkait dengan OCBE staf akademik dalam meningkatkan environmental performance suatu universitas. Yang selanjutnya menguji peran mediasi, dan yang terakhir adalah menyediakan bukti empiris menggunakan kerangka kerja AMO. Begitu. Nah, apa sih dari tadi yang saya coba jelaskan terkait AMO? AMO sendiri ini kepanjangan dari Ability, Motivation, dan Opportunity Theory. Ini adalah grand theory yang dipilih oleh peneliti untuk melandasi dari penelitian ini. Jadi untuk teori AMO sendiri, ini berfokus pada tiga elemen utama yang sesuai dengan singkatannya, ability kemampuan, lalu motivation, dan opportunity. Nah, perannya AMO sendiri dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana praktek human resource management ini bisa meningkatkan ability karyawan, kemampuan karyawan dengan memotivasi mereka untuk bekerja dan keterlibatan dalam opportunity yang tersedia sehingga mereka bisa mengarah kepada OCB. Yang selanjutnya, mereka bisa berkontribusi pada performance. Nah, OCB karyawan ini bertindak sebagai mekanisme yang mendasar. HPWS. HPWS sendiri ini adalah kumpulan praktik human resource yang saling terikat yang nantinya bisa meningkatkan performance organisasi. Nah, secara ringkas, framework yang akan diteliti itu adalah seperti gambar kiri ini adalah konseptual modelnya. Jadi ada 4 variabel, 3 variabel independen, lalu ada 1 mediasi dan 1 variabel Y. Begitu. Dan di sini dia juga di garis titik-titik-titik ini adalah hubungan mediasi yang mereka coba teliti gitu. Nanti akan saya
detailkan terkait dengan hipotesisnya. Nah, ini adalah penjelasan terkait variabel-variabel yang akan digunakan di sini. Jadi dari tadi teman-teman sudah mendengarkan terkait GHRM, GHRM. Jadi GHRM di sini dalam penelitian ini mereka meneliti menggunakan 3 dimensi berikut. Ada Green Competence Building Practice, Green Motivation Enhancing Practice, sama Green Employee Involvement. Dari ketiga ini adalah dimensi yang coba diukur untuk melihat Green Human Resource Management. Nah, ini didefinisikan secara satu persatu. Pertama untuk Green Competence Building Practice, ini mengacu bagaimana uh, terjadinya Green Recruitment, Selection, Green Training, dan Development Programs. Jadi, ketika suatu variabel ini diberi tambahan green, biasanya kan hanya mengacu pada recruitment, selection, training, development program. Itu mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya. Sedangkan ketika dia ditambahkan green, berarti memang berfokus pada keberlanjutan, sehingga item-item pengukurannya pun itu akan berbeda, begitu. Nah, pada Green Competence Building Practice ini berfokus pada ketika karyawan bisa mampu mengidentifikasi masalah lingkungan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan di tempat kerja. Sedangkan untuk Green Motivation Enhancing Practice, di sini termasuk dengan performance appraisal and rewards yang nanti ditujukan untuk memotivasi karyawan agar bisa menyelaraskan perilaku mereka dengan uh, tujuan lingkungan yang sudah diterapkan oleh organisasi. Lalu selanjutnya ada Green Employee Involvement di mana kita mendorong organisasi ini bisa terlibat untuk menyarankan solusi untuk lingkungan dalam suatu organisasi. Begitu. Yang mana tadi ada variabel mediasinya adalah OCBE atau Organizational Citizenship Behavior. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar terkait OCB. OCB sendiri ini adalah tindakan sukarela individu. Jadi ketika seharusnya suatu karyawan itu cuma mengerjakan standarnya seperti ini, tapi dia secara sukarela melakukan suatu hal tanpa diminta itu lebih dari apa yang seharusnya. Jadi dia secara sukarela mengerjakan sesuatu yang mana ini mengarah pada environment. Jadi dia lebih peduli terhadap lingkungan. Di mana kalau di sini OCB ini juga disebut sebagai pro-environmental behavior of employees yang memiliki 3 dimensi, yaitu ada eco-helping, eco-civic engagement, sama eco-initiative. Untuk eco-helping sendiri ini adalah mendorong rekan kerja untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi saling mendorong. Itu eco-civic engagement ini inisiatif di tingkat organisasi. Jadi mereka akan berpartisipasi yang sudah dilakukan oleh organisasi seperti apa namanya di project atau di dalam suatu acara. Untuk eco inisiatif ini pada level pribadi atau level individu, jadi mereka akan mengurangi dampak lingkungan negatif di tempat kerja secara individu seperti uh, mengurangi pembuangan sampah, terus menghindari pemborosan sumber daya seperti itu. Lalu untuk Y-nya, dia menggunakan environmental performance. Seperti pada umumnya pengukuran performance. Jadi ini mengacu pada seberapa baik suatu organisasi bisa mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Nah, ini adalah framework-nya dengan penjabaran hipotesis yang mereka teliti. Jadi mereka meneliti 7 hipotesis dengan direct-nya itu ada 4 dan 3 indirect atau mediation-nya gitu. Jadi pada variabel di kiri 3 ini adalah variabel yang membangun Green Human Resource Management. Nah, untuk metodologinya sendiri, peneliti menggunakan sampel yang diambil dari 2 kampus UTM begitu. Lalu mereka menggunakan convenience sampling di mana ini dipilih karena anggota staf dari berbagai fakultas yang bisa mudah diakses dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian untuk sampel berikut. Lalu menggunakan survei cross-sectional di mana metode ini adalah metode pengumpulan data dari suatu populasi yang dilakukan dalam satu waktu dan dikumpulkan di saat itu juga begitu. Lalu untuk data yang dikumpulkan dilakukan dari September 2017 dan November 2017. Untuk penyebaran kuesionernya dari 300 kuesioner mendapatkan feedback 122 responden.
Pengukuran yang digunakan, dia menggunakan survei, lalu menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dengan tiga variabel ini untuk Green Human Resource Management. Totalnya ada 17 item. Lalu untuk OCBE menggunakan 10 item dan Environmental Performance menggunakan 14 item. Untuk analisis datanya, mereka menggunakan PLS, begitu. Nah, untuk hasilnya sendiri ditemukan bahwa dari ini semua bahwa bisa dilihat dari tabel 1, ini mereka menganalisis pertama menggunakan CMB atau Common Method Bias. Ini untuk mengatasi adanya collinearity. Jadi dengan mengukur ini dan ketemunya hasilnya itu bahwa hasilnya semuanya terbebas dari adanya collinearity. Begitu. Semua hasil FIF-nya itu di bawah dari 3,3 begitu. Untuk yang di tabel 2 ini mereka melihat bagaimana indikator loadingnya, efektor loadingnya, AVE sama CR-nya dan semuanya lolos dari kriteria yang telah ditetapkan. Begitu. Nah, untuk result selanjutnya berkaitan dengan measurement. Di sini untuk tabel 3 dia juga mengukur bagaimana konstruk yang diukur. Jadi kalau yang di sini ada dilihat ada second order construct-nya, jadi hubungan antar variabelnya. Sedangkan sebelumnya di tabel 2 yang diukur adalah hubungan antara item-itemnya ataupun dimensi yang dia ukur begitu. Nah, untuk di tabel 3 semuanya juga lolos dari loadingnya, AVE, dan CR-nya, semuanya memenuhi syarat. Selanjutnya di tabel keempat, mereka mengukur HTMP-nya, yaitu bagian dari penilaian validitas diskriminan, bahwa semua variabelnya telah memenuhi ketentuan yang ada. Jadi kesimpulannya dapat dibuat bahwa responden memahami kesembilan konstruk tersebut dengan baik. Gitu. Nah, ini adalah bagian dari hipotesis testingnya. Dari ketujuh variabel, semuanya mendukung dari direct dan indirect. Untuk indirectnya sendiri, ketiga variabelnya semuanya berhasil memediasi. Jadi di sini peneliti mengukur kombinasi dengan p-value-nya, terus confidence interval, dan ukuran effect size untuk menguji signifikansi hipotesis. Jadi dia tidak hanya melihat signifikansinya hanya berdasarkan dari p-value. Iya, selanjutnya untuk discussion and conclusion-nya, di sini mereka membaginya dari 4 bagian. Yang pertama untuk theoretical implication-nya, dia menjelaskan bahwa penelitian ini berkontribusi terhadap literatur green management, bahwa bisa memperluas pengetahuan dalam green management secara global dengan mengkaji bagaimana green human resource management terhadap performance lingkungan, gitu, environment performance. Lalu untuk konseptualisasi Green Human Resource Management melalui kerangka AMO ini juga telah dijelaskan cukup baik bagaimana AMO ini bisa mempengaruhi hubungan antara GHRM dan OCBE begitu. Juga jelaskan bahwa pengaruh reward pada OCBE ini juga mempengaruhi perilaku positif terhadap lingkungan yang mendorong mereka untuk lebih terlibat secara sukarela. Begitu. Terus adanya penetapan AMO framework dalam konteks universitas. Yang terakhir adalah peran mediasi OCBE yang juga dijelaskan dan ditemukan secara signifikan dalam penelitian ini. Secara practical implication, kontribusi Green Human Resource Management terhadap OCBE ini memberikan bukti bahwa praktik Green Human Resource Management dalam membentuk OCBE staff akademik ini bisa memandu pembuatan kebijakan universitas lebih baik. Lalu Green Recruitment ini adalah kebijakan yang menonjolkan sifat lingkungan universitas. Jadi universitas bisa melihat apakah kandidat yang akan mereka rekrut itu memang memiliki tujuan atau value yang selaras ketika mereka direkrut begitu. Lalu pentingnya untuk selalu mentraining dalam konteks green juga. Dan motivasi dan penghargaan reward ini itu juga berpengaruh bagaimana mereka secara sukarela melakukan keberlanjutan dalam pekerjaan mereka. Lalu untuk the importance of voluntary behavior di sini bahwa memang sangat penting secara sukarela atau informal peran dari karyawan secara ekstra untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan begitu.
Jadi tidak hanya dituntut, tapi mereka memang secara sukarela berkeinginan untuk membantu universitas di lingkungan universitas untuk memperdalam keberlanjutannya begitu. Selanjutnya untuk limitation dan future research-nya, nah ini adalah hal yang sebenarnya meng-highlight penelitian ini karena penelitian ini tuh dilakukan di 2017 dan dipublish di 2020, yang mana sudah cukup lama, sehingga penelitian ini memang perlu banyak pengembangan apabila semisal Bapak Ibu dan rekan-rekan ingin melakukan rework penelitian ini karena melihat bahwa penelitian ini memang banyak sekali limitation-nya, seperti misalnya dia hanya meneliti secara cross-sectional dan memperoleh data pada satu titik waktu. Akan lebih baik ketika penelitian ini dilakukan secara time series, jadi ingin melihat dalam jangka beberapa kali begitu. Dan penelitian ini hanya dilakukan di UTM saja, di mana itu akan sangat lingkupnya sangat kecil untuk kita bisa melakukan suatu penelitian. Akan lebih baik jika bisa dilakukan penelitian ini dalam lingkup suatu negara dengan melihat bagaimana pengaruhnya itu akan lebih baik. Mengingat ini hanya dilakukan di UTM dan di dua kampusnya saja, itu sangat eh, akan lebih baik di studi di masa mendatang itu mempertimbangkan universitas-universitas atau tempat-tempat lain begitu. Lalu eh, dia menguji OCBE sebagai variabel mediasi. Bapak Ibu bisa juga mencoba mediasi-mediasi variabel lain selain OCBE untuk melihat bagaimana Green Human Resource Management ini bisa mengarah eh, ke performance begitu. Lalu hanya peneliti saat ini hanya menguji 5 praktik dasar dari Green Human Resource Management, yang mana di masa mendatang praktik Green Human Resource Management ini bisa diuji dengan variabel-variabel lain yang bisa uh, mempengaruhi keseimbangan kehidupan dari kerja dari studi Green Human Resource Management mendatang. Lalu untuk populasi target penelitian ini kan hanya dilakukan pada staf akademik di sebuah universitas, yang mana penelitian mendatang ini bisa mempertimbangkan staf-staf non-akademik, termasuk staf administrasi, teknis, operasional, ataupun mahasiswa. Jadi ketika penelitian ini hanya dilakukan di sampel yang sangat kecil, itu sangat disayangkan melihat seberapa kompleks sebenarnya framework yang dibuat ketika suatu data yang diambil ternyata tidak cukup baik, itu sangat disayangkan begitu. Nah, untuk conclusion-nya sendiri, bisa dipahami bahwa lembaga pendidikan tinggi ini harus menyadari pentingnya faktor perilaku dalam mencapai environment performance yang efisien. Namun, penelitian mengenai intervensi perilaku di universitas saat penelitian ini dilakukan itu memang masih terbatas. Nah, studi ini berupaya menggabungkan literatur Green Human Resource Management pada university kampus, Green Literatur, yang berfokus pada OCBE staff akademik. Jadi universitas harus dinilai berdasarkan komitmen mereka dalam mempromosikan OCBE. Temuan studi ini bisa menunjukkan bahwa praktik Green Human Resource Management ini memiliki dampak positif pada OCBE dan kinerja environmental yang bisa memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, baik dari kampus ataupun pembuat kebijakan stakeholder yang lain untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa memicu perilaku environmental pada staf-staf akademik. Begitu. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi ke Mbak Nabila. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Dea ya atas pemaparan artikelnya. Semoga sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu yang belum prepare kita pada siang hari ini. Nah, jika Bapak Ibu yang lanjut pada ringan, bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung kepada Mbak Dea atau juga bisa melalui chat Zoom seperti itu. Nah, iya Mbak, jadi kebetulan saya ini background-nya dari akuntansi, jadi mungkin pertanyaannya nggak seberapa relevan dengan yang disampaikan Mbak Dia. Tapi ada konsep yang mirip di akuntansi kan kita juga membahas tentang green di tata kelola dan sebagainya dalam praktek akuntansi. Nah, pertanyaan saya adalah tadi ini kan membahas tentang green human resource management gitu ya, betul ya Mbak Dea ya. Nah, itu kan semacam bisa dibilang itu adalah part of corporate governance, betul Mbak Dea. Nah, Iya, ya.
Jadi kalau misalkan itu diaplikasikan dalam perusahaan itu gimana konteksnya dikaitkan dengan good corporate governance. Terus apa ya namanya kayak personnya itu siapa yang bagian mengurusi itu dan kira-kira tata kelolanya itu bagaimana. Mungkin itu kan lebih ke arah manajemennya ya Mbak Dia. Nah, mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Almi. Ya, aku coba menjelaskan juga gimana dari sisi manajemennya juga nanti dikaitkan dengan topik yang mungkin sering Mbak Almi lakukan di penelitiannya begitu ya. Oh, untuk apabila kan ini konteksnya tadi di kampus ya, apabila ini dikaitkan juga di konsep corporate begitu, ini bisa juga stakeholdernya sebenarnya bisa terlibat itu tentu melihat dari para stakeholder. Jadi tidak hanya dari manajemen sumber daya manusianya aja, tapi dari segala lini ini harus terlibat dari praktek Green Human Resource Management-nya sendiri. Karena tadi sebentar, saya coba share screen kembali. Tunggu sebentar. Ya, jadi di bagian dari Green Human Resource Management sendiri, ini kan tadi kan ada beberapa dimensi, di mana ada recruitment, selection, training, dan development program yang memang harus sesuai dengan goals dari organisasinya tersebut. Jadi ketika organisasi memiliki goals untuk mereka tetap sustain, tetap green dalam konteksnya ini tetap melakukan green, berarti memang para pembuat kebijakan memang harus selalu eh, secara garis besar mereka harus terus menerapkan visi dan misi yang sesuai dengan apa yang sudah mereka pilih begitu kan. Jadi ketika ini dilakukan di corporate, maka recruitment-nya, selection-nya, training dan development program serta gimana mereka melakukan performance appraisal dan reward itu harus tetap menerapkan pada konteks green-nya begitu. Jadi pembuat kebijakan memang dari semua lini, mau dari karyawannya dan sampai ke CEO pun mereka harus sesuai dengan visi yang ingin diterapkan gitu. Selanjutnya tadi pertanyaannya selain berkaitan dengan siapa pembuat kebijakannya itu tadi pertanyaan Mbak Almi terkait dengan Siapa di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengurusi ini dalam tata kelola perusahaan? Oke, untuk jadi tata kelola sebenarnya semua pihak harusnya ikut terlibat begitu kan. Namun untuk siapa yang akan mengambil peran penting untuk mempertahankan ini dan mengecek semuanya ini tergantung besar perusahaan. Ketika perusahaan besar, mungkin mereka akan memiliki divisi sendiri terkait dengan penerapan sustainability practice-nya begitu. Namun ketika perusahaan belum mencapai level yang mereka memiliki divisi tersebut, tentunya eh, apa namanya manajemen sumber daya manusia itu tentu memiliki peran penting karena mereka dari awal sudah harus bisa menentukan kandidat siapa staff yang nanti akan mereka rekrut dan mereka memiliki value yang sama dengan perusahaan begitu. Ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan Mbak Almi. Iya, berarti nanti ini masuknya ke bagian human research-nya sendiri gitu ya, Mbak Dea ya? Betul, ketika perusahaan itu belum sebesar itu untuk ada divisi sendiri terkait dengan sustainable untuk menerapkan hal itu begitu. Kalau dalam lingkup perusahaan yang lebih kecil, apakah ini bisa menjadi tanggung jawab semacam direkturnya gitu enggak ya, atau manajernya gitu? Iya, ketemu pas direktur, terus manajemen Pak, itu akan tetap bisa menjadi penanggung jawab ketika perusahaan ini belum di level besar. Karena ketika mereka udah membuat suatu goal, memang mau menerapkan sustainable, maka banyak pihak yang harus ikut terlibat dalam memastikan ini semua berjalan dengan baik begitu. baik, terima kasih Mbak Dea, jawabannya lengkap sekali. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nabila. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Mbak Almi dan juga Mbak Dia. Apakah ada pertanyaan lainnya yang bisa diajukan untuk Mbak Dia dari peserta yang lainnya? Baik, terima kasih. Mungkin saya dari Mbak Almi tadi sekaligus pertanyaan terakhir untuk kegiatan besar kita pada siang hari ini ya. Terima kasih banyak ya kepada Mbak Dia karena mengambil diri saya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan juga faedah yang hadir dalam webinar kita siang hari ini. Oke, saya akan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dan juga peserta lainnya yang hadir. Nah, juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengerjakan
tesis maupun disertasi dan membutuhkan data kuantitatif, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan juga website kami. Untuk linknya saya kirimkan melalui Zoom. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas. Mohon maaf atas salah kata dan juga perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.